Kita angkut Roy ke tempat Pak Purnomo. Baik Pak. Roy selalu bikin ribut di pasar. Kalau Pak polisi, coba lihat ini. Pak polisi siapa namanya? Bapak Purnomo. Bapak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Nasib naas menimpa gerombolan pembuat gaduh, yakni Roy Suryo CS, karena usaha mereka untuk menghancurkan Bapak Jokowi tidak kesampaian. Bahkan mereka yang hancur sendiri dan bercerai-berai semakin nyungsep. Dan dikabarkan si Rismond ini sudah menghilang tanpa jejak. Karena mungkin si Rismond ini merasa sakit hati karena tidak dianggap lagi sebagai bagian dari tim mereka. Dan Roy Suryo CS ini sudah mulai stres, omongannya sudah mulai ngelantur, tidak karuan ya guys ya. Ternyata karma itu masih berlaku ya guys ya di dunia ini. Usaha mereka untuk menghancurkan Bapak Jokowi ternyata berbalik, mereka sendiri yang hancur lebur, bercerai-berai dengan sendirinya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Bapak saya potong rambutnya ya. Bapak saya potong rambutnya. Ya biar nggak gimbal. Nanti bapak saya ganti bajunya boleh? Mau? Mau ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau memang asli, tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Samanya seperti Pak Jokowi. Ini saya yang meminta saudara Rismond lah. Udah tunjukin aja Bang Rismond. Saya pengennya Bang Rismond khusnudzon saja. Kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazahnya tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan. Ternyata Roy Suryo ini memang benar-benar terbukti munafik ya guys ya. Sebelum ke pengadilan mereka sudah mengatakan ijazah Bapak Jokowi 9,99% palsu. Padahal itu belum sampai ke pengadilan. Ternyata si Suryo ini seperti halnya guys ya, menjilat atau menelan ludahnya sendiri. Orang ini sudah kacau dan stres guys ya. Bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu boleh saya jawab. Apa yang dikatakan dia? Jadi menelan ludahnya sendiri dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Ya kan? Bahwa itu palsu. Itu menelan ludahnya yang sudah dimuntahkan sendiri. Itu yang dilakukan oleh. Memang benar-benar stres ya ini si Roy Suryo ini guys ya, karena omongannya tidak jelas. Ini pantas kalau menjadi pasiennya Bapak Purnomo guys ya. Seluruh alumni Jepang itu mempunyai koneksi yang kuat. Dia ngomong Di bawah dari Persada. Yang koneksi yang kuat yang ada di Indonesia. Ya, mereka mempunyai jaringan untuk itu. Dan kita ada bukti untuk itu. Tidak perlu kita lampirkan bukti yang bersih. Itu adalah barang bukti yang nanti itu adalah di Polda Metro Jaya. Siapapun yang mau melaporkan itu haknya mereka bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gue melapor? Betul sekali orang dong. Jadi itu memang lah. Memang begitulah cara dia berpikir. Ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan, ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, ada yang mengatur. Ya. Ya masalah balik dan lain sebagainya itu urusan dari pihak mereka. Rismond Itu dia ngomong apa sih? udah tinggal lapor balik. Iya dong. Lapor balik. Dan selama Anda merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda miskatakan berarti itu palsu dan bukan palsu. Closing sini. Anda Lapor-melapor itu adalah ciri orang yang pertama tidak kali kita mampu melapor berargumentasi secara baik. ajak ketatanegaraan kita. Ya, mereka udah seperti apa? Cacing kepanasan.
Maaf ya kepada teman-teman kaum pembenci, jangan makan satu ucapan Refli Harun Rismon yang bilang ijazah Rismon nggak usah diuyel-uyel karena bukan pejabat publik, yang harus diuyel-uyel adalah ijazah Jokowi. Salah besar itu. Pejabat publik seperti presiden, kalaupun ijazahnya palsu, sudah banyak pengawasnya, ada DPR, BPK, menteri-menterinya ngajarin, birokrat. Banyak sekali yang akan mengoreksi kesalahan presiden. Tapi kalau seorang ahli digital, ahli IT seperti Rismon bikin Benar sekali guys ya, si Refli Harun ini bela ijazah Rismon. Refli Harun sesat dan membahayakan negara. Betul sekali. Si Refli Harun ini adalah pakar hukum tata negara, tapi beliau ini adalah salah kaprah dan salah bela orang ya guys ya. Kayaknya ini dugaan saya pribadi, beliau ini menyimpan dendam kepada Bapak Jokowi dan sakit hati guys ya. Karena di era pemerintahan Bapak Jokowi, beliau ini sudah pernah dipecat 2 kali dari pekerjaannya guys ya. Mungkin dari itu Refli Harun ini merapat ke grup teroris pembuat gaduh ini untuk membelanya guys ya. Si Refli ini sangat ngeri sekali guys ya. Karena dendam pribadi dia menghalalkan segala cara. Waduh, ngeri sekali ini. kesalahan, hancur dunia. Sekarang di semua lini kita tergantung pada digital. Bagaimana jika misalkan sistem keuangan hancur oleh Rismon karena ijazahnya palsu? Uang negara musnah. Bagaimana misalkan sistem pertahanan nasional menggunakan teknologi digital dibikin oleh Rismon, ijazahnya palsu. Kemudian salah, pesawat berterbangan jatuh, roket peluru kendari berterbangan menghancurkan semua. Menyenggol tetangga, tetangganya membalas ke kita, menuklir. Seorang ahli tidak boleh palsu. Rismon tidak boleh palsu ijazahnya. Refli Harun salah besar. Jangan dengerin omongannya tentang itu. Justru ya, ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah, ya kan? Satu mantan presiden 2 periode, sehingga dia punya namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja yang kebetulan kritis terhadap. Oke, dalam hal ini ada beberapa sesi yang menurutku aku setuju, tapi di sisi lain juga ini ingat. Ya, hati-hati dengan cara Refli Harun kemudian memframing guys. Aku setuju bahwa orang yang kemudian dicurigai pemilik ijazah palsu, kemudian entah itu dia gunakan sebagai, ya sekali lagi sebagai pejabat publik, atau dia gunakan untuk kepentingan personal dan hal-hal lainnya, tetap kalau kemudian diduga oleh pihak-pihak tertentu sebagai pengguna ijazah palsu, maka bisa kemudian kita cross-check, bisa kita evaluasi, bahkan bisa kita laporkan. Nah, perbedaannya, Rismon Sianipar dan juga Pak Jokowi, kalau menurut Refli Harun, dia hanya melihat dari sisi yang satu pejabat, yang satu kritis. Aku pikir tidak sesederhana itu. Yang jangan dilupakan adalah kalau Rismon Sianipar dia memperlihatkan sendiri ijazahnya, yang kemudian kita lihat bahwa itu adalah sesuatu yang perlu di cross check. Bahkan dalam penelusuran kita melihat bahwa ada yang palsu di sana, ada yang bermasalah di sana. Nah, sementara kalau Pak Jokowi dia tidak pernah memperlihatkan ijazah beliau, dan justru hanya mereka mengambil dari apa yang sudah diupload oleh Dian Sandi. Oke, dari sisi itu soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar. Kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy. Dan saya tidak mau terjebak bertikai dalam soal yang begitu. Saya nggak mau diundang ke TV itu, nggak mau saya. Bukan sok jago, tapi ngapain gitu loh. Orang bilang debat. Apalagi levelnya lawan kutu kupret gitu. Ya, yang selama ini percaya gitu Pak Jokowi itu palsu. ya, aku memastikan bahwa silahkan teman-teman kritik terus Pak Jokowi. Nggak apa-apa kalau kalian mau menduga ijazahnya Pak Jokowi palsu dari temuannya Roy Suryo dan Tiva atau apa. Dan teman-teman yang percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, silahkan gitu. Silahkan Anda pertanggungjawabkan berpikir itu. Tapi kenapa saya terdorong untuk kemudian mengingatkan kita bahwa khusus Rismon ini harus kita saring baik-baik, karena orang ini sudah melakukan kejahatan akademik. Saya nggak peduli kalau Roy Suryo sama Tiva dan lain-lain bicara soal ijazahnya Pak Jokowi palsu. Paling kita cuma bantah soal apa, Profesor Ahmad Sumitro kita bantah, soal huruf kita bantah, soal lipatan ijazah kita bantah, soal lintasan merah ini beliau sudah bantah. Segala hal yang mereka bicara bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu cukup kita bantah. Tapi karena hati saya tadi, nah ini bisa ketika Pak Sianipar si Mbak Amir Rais sengkulinya zaman modern ini lagi memberi semangat kepada Rismon gitu ya. Sehingga di ujung terowongan yang gelap itu insya Allah ya,
Jadi saya kira tanyakan TNI dan Polri itu tegak lurus setia kepada negara. Ternyata mulai dari Refli Harun, Roy Suryo, Rismon, Tifa, mereka di partai yang bersama, Partai Indonesia apa ya, Merdeka ya katanya itu. Saya dapat informasi. Itu ada Pak Ugrosono. Jadi semua yang negatif terhadap Pak Jokowi bersatu di situ. Betul sekali guys ya. Semuanya Partai bersatu sakit hati padu Jokowi sebenarnya namanya. untuk menghancurkan Bapak Jokowi. Saya nggak ngerti ya, mereka ini ngaku ya ada mantan menteri, ada mantan lah gitu. Iya. Mantan narapidana juga ada, mantan yang ngaku meninggal dunia juga ada. Rismon itu Jadi Bang yang jelas gitu. Farhad. Nah di sini saya tidak pernah meragukan gitu. Artinya kalau memang perkara ini tidak kuat, dari dulu sudah dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Tapi karena Polda Metro Jaya, khususnya Pak Dirkrim Pak Iman Imanuddin yang saat ini dengan cerdas bisa menggali bukti, kemudian menggali saksi-saksi, kemudian mengirim berkas ini ke kejaksaan walaupun sempat P19 dan saya yakin Polda akan segera memenuhi kekurangan-kekurangan baik saksi maupun pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh saksi-saksi sebelumnya. Jadi saya berharap mereka melakukan suatu tindakan tegas, tindakan yang bisa membuat mereka jerah, yaitu penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Rismon Hasim Olan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya. Betul sekali Bang Topel. Presiden Prabowo harus intervensi, ya, intervensi kasus ini dan segera dihentikan. Ini nggak ada masalah hukumnya sama sekali, Cik. Bahwa nanti kesimpulan yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu adalah kesimpulan yang di dalamnya tidak mengandung unsur dugaan tindak pidana. Tetapi perkara ini berdasarkan pasal 109 KUHP. Jadi intinya tim pengacara Roy Panci CS ini bergerak dengan sendiri-sendirinya guys ya, mencari pembenaran diri sendiri dan tidak kompak ya guys ya. Ini menandakan mereka ini gerombolan ini hanya mencari sensasi atau panggung semata guys ya, dan bukan mencari kebenaran. Dan yang jelas mereka ini adalah gerombolan pembuat gaduh dan pembuat onar di negeri Indonesia tercinta ini. Bisa di SP3 karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana. Namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Terbukti Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dia tidak membawa bukti. Yang dia bawa buku sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Betul sekali Itu guys, cara pembelaan yang membuat saya mundur. Gadungan alias ini akan terjadi itulah seperti yang Bambang dilakukan Tri. oleh Mengenai gelar dari Roy Panci CS ini guys ya. Dr. Eli biasanya orang lulusan Jepang dia hanya pakai master aja, dan juga kalau dia doktor dia nggak jarang pakai doktor, dia pakai PhD di belakang. Oh, pakai PhD? Ya, jadi kalau dia dari Jerman dia pakai master engineering atau doktor engineering, itu Jerman. Jadi orang Jepang nggak ada pakai begitu. Dia kalau master itu dalam bahasa Jepangnya sushi, kalau PhD itu bahasa Jepangnya atau doktor itu bahasa Jepangnya hakase. Baru saya lihat orang lulusan Jepang dia pakai doktor engineering. Oke. Berarti dokter engineering itu yang berlaku di Jerman ya, Bapak ya? Sekali lagi untuk konfirmasi. Ya, bahwa si Jerman memiliki kalau lulusan ijazah Jepang dari nggak pakai Jepang engineering, itu adalah dia PhD aja. nggak Lulusan pakai Jepang doktor. harus PhD, baik. Nah, dengan melihat itu Bapak, berarti itu untuk doktor ya Bapak, doktor engineering. Bagaimana dengan gelar masternya? Yang tadi sushi ya, kalau AKC yang untuk doktor ya? Gelar masternya gimana? Master juga sama, nggak pakai engineering, master aja, MSc aja. MSc saja ya?
Ya. Oke. Berarti sudah ada kejanggalan ya, satu kejanggalan yang kita katakan ya. Hidup Jokowi. Pulang dari makam jadi apa? Setia. Pulang dari makam jadinya apa? Setia. Ini guys ya, pendukung Jokowi semakin kompak untuk bela Jokowi dari perbuatan tercela membuat gaduh Roy Suryo CS guys ya. Pak Boy Kanu. Terima kasih semua, sampai tujuan. Wassalamualaikum. Banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini, kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya melihatnya apa sih yang diharapkan? Orangnya juga udah nggak jadi presiden. Makanya. Apa sebenarnya yang mau di? Nggak ada. Makanya saya diajak nggak mau. Pak Mahfud pun nggak ikut menggugat itu. Mahfud MD nolak diajak ikut gugat ijazah Bapak Jokowi ya guys ya. Berarti secara tidak langsung bahwa Bapak Mahfud MD ini pernah ya guys ya. Oh, dia ajak gerombolan Roy Suryo CS ini untuk menggugat ijazah Bapak Jokowi. Kayaknya si Mahfud ini masih agak waras guys ya, dan dia menolaknya guys ya. Itu mantap sekali Pak Mahfud, bener. Untuk apa? Untuk ketatanegaraan udah selesai, ya kan? Nggak akan ada akibatnya. Untuk perdata, saya nggak punya kerugian apapun. Ijazah itu asli atau palsu. Untuk pidana itu sudah diurus. Kan pidana itu sudah diwakili oleh Badan Hukum Publik. Nggak usah kita ribut-ribut, kan gitu. Perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih. Betul sekali. Ada orang jual bakso. Jual bakso nih, ditabrak rombongnya pecah. Ya kan? Ini lalai. Nah, ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, nggak boleh Anda yang ada di luar. Rugi Anda apa? Nah, itu namanya perbuatan melawan hukum. Perjanjian juga. Oleh sebab itu ditolak oleh perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadila. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah, sekarang udah dipidana. Kita tunggu hasilnya. Kan gitu. Oke, kalau pidana masuk ya berarti bisa ya. Tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut. Ya. Karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres. Ya, kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, ya. Masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya, kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Host seperti ini yang cerdas guys ya. Rismon gelagapan guys ya. Ini baru host yang cerdas. Betul sekali apa yang dikatakan host ini guys ya. Kalau memang Bapak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, kan mereka ini kalau memang benar-benar ingin membuktikan ijazah itu asli atau tidak, bisa menuntut UGM yang mengeluarkan atau lembaga yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi. Ini si Rismon ini nyatanya memang gerombolan pembuat onar guys ya, dan tidak mau mencari kebenaran. Yang dia cari hanya kepentingan pribadi ya guys ya. Saya tidak tahu sampai di situ. Tetapi begini, pendekatan kami ya, pendekatan ilmiah kami. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Selalu stres ini Suryo ya. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Kalau ambil mata kuliah. Oke. Jepang aja nggak ngerti, apalagi anak kuliah di sana. Betul sekali guys ya, seorang dokter yang katanya dari Jepang tidak bisa bahasa Jepang guys kan. Guys ya, kan aneh sekali guys ya. Ini sudah jelas bahwa si Rismon ini ijazahnya palsu alias dokter abal-abal. Oke, Bang Ade, jadi gini, silakan. Bang Rismon ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bill itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas juga itu. Ya, terus pasal 392
Junto Bang pasal Bill itu 27 yang suka ada bikin pemalsuan. gitu. Pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih Bang? Taufik Bil Hakim, Siapa Satu dia? Harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTuber Nusantara itu apa? Jadi Apa Bang YouTuber Taufik Nusantara ini nggak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standing-nya? itu melaporkan ada 3 sampai 4 Gerombolan pasal. ngaco itu. Termasuk Undang-Undang nomor 20 tentang sistem pendidikan. Artinya pelaporan ini baru tahap penyelidikan. Artinya pencarian kesepahaman antara keterangan-keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya melihat bukti awal yang teman-teman sajikan itu adalah memang ada kaitannya dengan Yamaguchi. Nah, di sini penyidik, karena ini adalah delik umum yang dilaporkan, ya penyidik harus memang mengambil keterangan, beberapa keterangan nanti di Yamaguchi. Nah, kenapa? Karena pihak Yamaguchi juga ada beberapa penyampaian dan potongan video yang sempat diserahkan oleh teman-teman. Kita tunggulah. Ya, gitu. Keberatannya beliau dan lain sebagainya, di mana Bang Rismon ini memang tidak pernah terdaftar di Yamaguchi. Nah, yang menjadi mengherankan kita saat ini selalu mengumbar-umbar ijazah palsu. Nah, ini ada apa? Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa wah, ini jangan-jangan nih, ya kan? Jangan-jangan nih. Jadi demikian video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan bahwa gerombolan Roy Panji CS ini sudah kena karmanya sendiri guys ya, karena usaha untuk menghancurkan Bapak Jokowi sampai kepalanya Roy Suryo botak tidak berhasil, makanya gerombolan ini hancur dengan sendirinya, bercerai-berai guys ya. Rismon kena kasus baru lagi, yakni atas dugaan ijazah yang dimilikinya dari Yamaguchi Jepang palsu. Sedangkan Roy Suryo sudah mulai stres dan ngomongannya ngelantur tidak karuan guys ya. Dan yang jelas usaha Roy Suryo untuk menghancurkan Bapak Jokowi tidak berhasil, dan gerombolan Roy Panji CS ini hancur dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dipanjangkan umurnya, dan diberi rezeki yang melimpah dari semua penjuru. Dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.